Halo teman, selamat menyaksikan video ini ya. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ratutor, channel belajar bersama dan kembang bersama. Sampai kapan belajar ya, sampai pintar, sampai ngerti, sampai merasakan, sampai menghasilkan. Ini saya akan ambilkan momen bersama ibu negara yang ini tuh sebenarnya dalam rangka ini teman, dalam rangka mendaftarkan anak saya yang baru tingkat SMP. Nah ini yang video saya tadi yaitu SMP 11 Tangerang Selatan. Kalau kalian satu channel kalian berada di Tangerang Selatan, bahkan yang subscriber ya tutor ini berada di sini. Ini saya berada di sini, anak saya di sini. Ini saya akan ambilkan ini bersama ibu negara ya, teman. Karena kita sedang antar anak. Ini saya jarang bikin konten sama ibu negara, jadi kalian boleh tahu inilah ibu negara saya. Ya, kalian kan juga sering upload ibu negara, jadi saya juga ingin siapa sih ibu negara reaktornya ini. Nah, ini saya akan ambilkan tema daripada tidak ada isi, yaitu pertanyaannya, Mas, bagaimana sih strategi seorang YouTuber yang ketika membangun channelnya itu cepat berkembang, alias pemula ini bagaimana supaya agar channelnya itu maju dan mendapatkan 1000 subscribe atau 1000 jam tayang yang reguler. Meskipun aturan yang baru 500 subscriber 3000 jam tayang belum, tapi ini kan masih proses di jalan karena baru di berbagai negara. Nah, saya akan membuatkan strateginya, strategi konten itu ya teman. Seorang kreator harus mampu yang namanya mengolah konten. Namanya saja adalah konten kreator. Artinya apa ya, mengolah konten. Atau istilahnya kalau ibu memasak itu ya memasak di dapur. Itulah seorang konten kreator. Kita diolah lewat mana? Di YouTube Studio teman. Itu strateginya. Nah, yang kedua, strategi dalam pembuatan konten itu bagaimana Mas? Begini teman, misalkan kalian adalah temanya vlogging yang memang suka vlogging, karena salah satu konten itu adalah sesuai hobi, sesuai kebiasaan, sesuai kondisi. Karena biar gampang membuat video itu kalau sesuai hobi, sesuai kondisi. Ketika di pekerjaan, di suatu aktivitas harian, itulah konten. Supaya agar membuat konten itu mudah dan dimanapun bisa membuat konten. Itu pesannya teman. Nah, ketika sudah bisa menguasai strateginya dan menerapkan sebuah ide konten dan temanya, saya ingin menguraikan tentang bagaimana kalau temanya vlogging. Begini teman, terkadang vlogging ini kan bertanya, bagaimana Mas vlogging ini seharusnya? Apakah hanya diambilkan video lalu makan-makan, lalu jalan-jalan begitu doang, apa gimana? Begini teman, strateginya kalau konten vlogging, misal nih dari rumah itu rencana minggu libur, kantor itu kan Sabtu Minggu libur, atau para PNS itu kan libur. Itu buatkan di rumah, nanti narasikan. Jadi begini, saya jelaskan dulu. Vlogging itu tak harus berada di lokasi misalkan kolam renang atau kuliner, enggak begitu teman. Vlogging bisa diisi narasi di rumah, bisa. Begini caranya. Misalkan kalian hari Sabtu atau Minggu libur, di rumah itu bikinkan konten, nanti narasinya adalah, halo temanku, ini saya rencana itu hari ini jam sekian itu akan berangkat di sebuah wisata misalkan. Banyak teman, strategi itu banyak sekali. Dari rumah, di jalan, sampai mampir warung itu banyak sekali, sampai ngisi bensin itu banyak. Bikinkan durasi 8 menit. Nah itu misalkan dari rumah tadi kan sudah ingin wisata ya kan, kepada subscriber supaya subscriber ini memahami kalian.
bahwa kalian itu memang seorang vlogging yang suka jalan-jalan, suka makan-makan begitu. Akhirnya ya itu, inilah strategi teman. Buatlah di rumah 8 menit. Ketika keluar rumah itu bisa lagi teman, bisa lagi untuk menyebutkan ketika Anda di mobil, ketika Anda di motor atau sedang jalan, bisa dinarasikan kembali. Saya harus membuatkan contoh. Halo teman, ini saya sudah di jalan, misalkan jalan Pahlawan 1000 ya. Saya menuju menuju pariwisata atau sebuah kuliner yang nantinya saya akan makan di situ bersama keluarga saya, anak saya, saudara saya, berenam atau berdelapan, dan nanti kira-kira 3 jam misalkan. Itu kan bisa teman. Jadi sebuah video itu bisa diambil sebuah kualitas itu adalah cara menarasikan sebuah video itu teman. Itu teman, supaya penonton ini puas sama kalian, puas dengan penjelasan kalian bahwa kalian tuh berada di sini dan ngapain gitu loh. Jadi sebuah isi itu di situ teman. Ini strategi teman. Kan banyak sahabat kita ini ketika vlogging, ketika mengambil sebuah video tapi tidak menyebutkan bahwa dia ini di jalan mana, di kota mana, sedang apa, mau ngapain, ini kan tidak. Narasinya itu tidak ditata dengan rapi. Akhirnya penonton ini bertanya-tanya di kolom komentar, ini di mana mas, ini lagi ngapain mas, acara apa. Nah ini kan membuat pertanyaan-pertanyaan kepada subscriber alias penonton publik. Kita ini teman, membuat konten itu harus narasinya harus dijelaskan sesuai file video. Ini akan membuat di CTR klik tayang radio klik tayang itu akan analitiknya akan menunjukkan bahwa di detik-detik ini video Anda itu ditonton secara full durasi kan begitu. Jadi itu ya teman, itu kalau vlogging. Lah mas, kalau saya masak bagaimana? Kan masak itu hanya di dapur. Bisa, misalkan kalian pagi belanja ke pasar ya kan, belanja ke pasar mau masak sayur asem ya, dari rumah juga bisa teman ya. Saya hari ini rencana mau membuat sayur asem dengan biaya sekian, sudah bisa untuk makan keluarga misalkan, kan bisa. Jadi inilah konten-konten yang apapun daripada video itu hanya suka-suka hanya tidak menjelaskan. Ini sebuah konten supaya penonton kita ini puas dengan kita maunya apa, hari keseharian kita apa. Jadi alias membentuk personal branding juga teman. Di video Ratutor kan sudah membentuk sudah ada bagaimana membentuk personal branding. Nah supaya branding ini kelihatan ya pakai cara-cara tersebut teman. Oke, inilah strategi-strategi yang perlu kita bangun, narasi-narasi. Makanya Ratutor ini membuat tutorial itu kan di mana saja seperti vlogging tapi narasinya adalah tutorial. Baik teman, semoga kali ini bersama Ibu Negara doakan semoga lancar pendaftaran sekolah, dan ini sudah masuk menumpuk berkas, sudah diterima teman, sudah diterima, dan ini mengantarkan hari pertama acara PPLS MPLS di penataran, begitulah kira-kira kayak zaman saya. Oke, semoga bermanfaat, sehat selalu, salam untuk keluarga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.